Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita semua tetap bersemangat untuk menyelesaikan materi kita kali ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan mempelajari mengenai content knowledge. Ya, content knowledge ini merupakan pengetahuan yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menghadirkan fakta, konsep, teori, ide, kerangka berpikir, dan bagaimana pembuktiannya kepada peserta didik kita. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Bapak Ibu itu bisa menguasai, menjelaskan, dan mengaplikasikan bagaimana menyajikan materi ke siswa, baik itu berupa fakta, konsep, teori, ide, kerangka berpikir, maupun cara-cara pembuktiannya. Content knowledge ini penting bagi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, bagaimana kita menghadirkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Bagaimana menyajikan materi, baik itu untuk pembelajaran tatap muka, ataupun pembelajaran yang sifatnya online. Oke Bapak Ibu, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai content knowledge ini, silakan isi kehadiran dengan cara scan QR code yang ada di samping. Sudah Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai content knowledge. Nah, Bapak Ibu pernah merancang dan menyajikan materi untuk peserta belajar? Pasti pernah ya. Nah, apa saja materi yang pernah dirancang atau disampaikan kepada peserta belajarnya? Oke, dari beragam materi itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan kelompok fakta, konsep, teori, ide, kerangka berpikir, dan pembuktian. Nah, materi-materi itu perlu kita kelompokkan atau klasifikasikan Bapak Ibu untuk mempermudahkan kita bagaimana cara terbaik menyampaikan materi. Seperti apa penyampaian materi yang berupa fakta, bagaimana menyampaikan materi konsep, teori, ide, ataupun kerangka berpikir. Mari kita bahas satu persatu mengenai content knowledge ini Bapak Ibu. Yang pertama, menguasai fakta. Nah, menguasai fakta merupakan suatu yang apa adanya terjadi. Dalam artian, fakta tersebut adalah potret mengenai keadaan atau peristiwa tertentu. Jadi, ciri-ciri dari fakta ini seperangkat informasi yang berupa angka, informasi, atau peristiwa tertentu Bapak Ibu. Contohnya, dari ribuan spesies nyamuk, hanya ratusan saja yang menghisap darah manusia. Kemudian sekitar 175 jenis dari nyamuk yang ditemukan misalnya di Amerika, contohnya Anopheles, Aedes aegypti, dan lain sebagainya. Itu jenis nyamuk yang paling umum ditemui. Nah, Anopheles adalah pembawa malaria. Nah, virus Zika terutama disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pernyataan seperti ini merupakan suatu fakta Bapak Ibu. Atau contoh lain bisa kita lihat dari pernyataan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1545. Content knowledge yang kedua adalah konsep Bapak Ibu. Nah, konsep ini adalah hal-hal yang berbentuk pengertian yang berasal dari hasil pemikiran. Biasanya ini berupa definisi, pengertian, ataupun karakteristik. Sebagai contoh, Bapak Ibu bisa nanti meminta peserta belajarnya untuk mengemukakan definisi, menyampaikan pengertian, membedakan satu hal dengan hal lain, atau mengklasifikasikan beberapa konsep berdasarkan pemahaman mereka. Contohnya kita minta kepada peserta belajar untuk mengklasifikasikan jenis tumbuhan berdasarkan jenis akar. Jadi peserta belajar akan mengklasifikasikan tumbuhan yang berakar tunggang dan tumbuhan yang berakar serabut. Itu salah satu contoh
bagaimana penerapan konsep dalam penyajian materi kita, Bapak Ibu. Selanjutnya content knowledge yang ketiga adalah teori. Nah, teori ini merupakan azas atau hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Teori ini berupa pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan contoh dari teori? Materi mana yang pernah kita sajikan tapi itu masuk ke kategori teori? Oke, salah satunya adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, itu adalah siklus ya, bagaimana perkembangbiakan misalnya itu belalang, kupu-kupu, ataupun hewan yang lain. Nah, hewan dikatakan mengalami metamorfosis sempurna jika mengalami 4 tahapan. Contoh, metamorfosis sempurna salah satunya terjadi pada kupu-kupu. Tahapannya itu mulai dari telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Nah, siklus ini dikatakan dengan metamorfosis sempurna. Nah, tentu ada juga secara teori metamorfosis yang tak sempurna. Artinya dia tidak menempuh 4 tahapan ini untuk menjadi satu spesies atau satu hewan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke content knowledge berikutnya, yaitu ide. Nah, ketika kita menyajikan materi dan menyampaikan materi kepada peserta belajar kita, mesti ada ide-ide yang kita sampaikan. Nah, tentu ide yang disampaikan itu harus inovatif dan kreatif ya Bapak Ibu. Nah, mengeluarkan ide terkait dengan materi yang kita sampaikan, baik itu materi berupa bahan ajar cetak ketika kita melakukan pertemuan tatap muka, atau mungkin materi atau ide yang kita sajikan pada learning management system kalau Bapak Ibu melakukan online learning. Jadi Bapak Ibu, baik untuk pembelajaran tatap muka ataupun online learning, kita mesti menyajikan ide baru. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ide-ide tersebut? Kita bisa lakukan dengan cara mengelaborasi dan melakukan inovasi terhadap penjelasan ataupun contoh-contoh yang kita sajikan. Jadi Bapak Ibu, dengan mengelaborasi penjelasan ataupun contoh-contoh tersebut, kita juga berharap ada ide baru yang muncul dari peserta belajar kita. Artinya interaksi belajar ataupun ide itu tidak hanya dari kita sebagai pendidiknya, tapi justru kita harapkan dari peserta didik. Beberapa aktivitas belajar yang dapat men-trigger ide dari siswa itu berupa eksperimen yang sederhana, membuat proyek kelas, atau melakukan role playing. Nah, ketika aktivitas ini kita optimalkan, banyak muncul ide-ide kreatif dan inovatif dari peserta belajar kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, konten yang kita sajikan kepada peserta belajar kita itu tidak hanya berupa informasi-informasi, tapi kita sajikan dengan instruksi yang meminta mereka untuk mengemukakan ide. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Content knowledge berikutnya adalah kerangka berpikir atau mind mapping. Mind mapping ini dapat digunakan untuk merumuskan berbagai konsep yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Daripada kita menyajikan konteks dengan full text atau teks yang penuh pada bahan ajar ataupun pada LMS, kita disarankan untuk menyajikan sebuah peta konsep. Dengan adanya peta konsep, peserta belajar akan bisa melihat pemetaan dari seluruh materi yang dia pelajari. Jadi dengan begitu, mereka akan mampu menghubungkan satu bagian materi dengan bagian yang lain. Nah, kita menggunakan mind mapping ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Mind mapping ini bisa membantu memahami konsep-konsep baru, menemukan ide-ide kreatif, karena peserta belajar dapat menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, atau satu topik dengan topik yang lain. Jadi mereka akan lebih bisa memaknai apa yang mereka pelajari. Kemudian manfaat mind mapping ini juga mampu membantu kita melakukan presentasi
Ya, jadi kita tidak melakukan overlapping ya, tidak mengulang penjelasan-penjelasan tertentu, tapi sudah di mapping dengan bantuan peta konsep ini. Dan yang terakhir, memudahkan dalam merumuskan masalah. Karena pemetaan dari konsepnya sudah jelas, kita pun juga akan lebih gampang untuk merumuskan masalah ataupun faktor-faktor penentu dari masalah yang muncul. Nah, content knowledge yang terakhir, pembuktian. Nah, perlu ya Bapak Ibu, kita semua butuh pembuktian, termasuk peserta belajar kita. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan apa yang sudah dipelajari? Artinya, kita mesti melihat sesuatu yang dipelajari ini kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Kita bisa lakukan eksperimen-eksperimen kecil, eksperimen-eksperimen sederhana untuk membuktikan konsep, fakta, ide, atau segala sesuatunya yang sudah dipelajari. Dengan pembuktian ini, terutama itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu akan mampu membantu peserta belajar kita untuk mengkonstruk pengetahuannya. Jadi dengan adanya aktivitas belajar seperti eksperimen, project, ataupun role playing, mereka akan terlibat aktif dalam proses belajarnya sehingga mereka mampu membangun pengetahuan baru atau pengalaman baru dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu paham dengan content knowledge? Bagaimana kita merancang dan menyajikan konten untuk peserta belajar? Nah, hal-hal itu perlu kita perhatikan, baik kita menyajikan konten untuk pertemuan tatap muka ataupun kegiatan online, bahkan untuk kegiatan blended learning. Nah, dari banyak content knowledge yang kita pelajari Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silahkan. Ya, bagus. Ada Bapak Ibu lain yang ingin menyempurnakan atau ingin menambahkan? Ya, sepakat kita ya Bapak Ibu bahwa dalam kita menyajikan content knowledge itu terdiri dari fakta, konsep, teori, ide, kerangka berpikir, dan pembuktian. Nah, 6 hal ini perlu kita perhatikan dalam menyajikan materi, baik itu tatap muka ataupun online learning. Oke Bapak Ibu, setelah pertemuan ini silahkan akses LMS, ikuti tugas di situ terkait dengan content knowledge. Nah, jangan lupa setelah melakukan atau mengerjakan tugas, ikuti juga kuis sebagai syarat untuk mengikuti pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi singkat kita tentang content knowledge. Selanjutnya jika masih ada materi yang masih belum Bapak Ibu pahami, silakan tanyakan dan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.